istilah Kapolri sih menindaklanjuti putusan MK. Ya. Tapi aneh juga ya putusan MK ditindaklanjuti justru dengan menetapkan 17 jabatan yang bisa diemban oleh anggota polisi aktif di jabatan-jabatan non-kepolisian gitu. Kesannya justru dengan menyebut 17 jabatan yang diemban itu ada dua itu persoalan. Persoalan pertamanya rujukannya kemana? Ya. Kan satu-satunya rujukan yang disebutkan yang apa namanya itu, yang disampaikan oleh polisi itu adalah undang-undang kepolisian sendiri, kan aneh. Nah, cuman sipil yang setengah-setengah. Sipil yang dipersenjatai. Iya, enggak sampai sekarang juga sipil yang setengah-setengah. Apa maksudnya setengah? Loh, masa di sipil kok pangkatnya jenderal? Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi di kanal YouTube Alright dalam program Say It. Tema kali ini kita akan membahas tentang gonjang-ganjing seputar Perpol nomor 10 tahun 2025 di mana polisi aktif dapat menduduki lembaga, badan atau kementerian di aparatur sipil negara. Bersama saya Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, Ya, ini kan minggu ini atau saat ini tengah ramai diperbincangkan pernyataan dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui diterbitkannya peraturan pemerintah terkait gonjang-ganjing dari Undang-Undang 10 tahun 2025. Bagaimana tanggapan Abang? iya. Sebelum itu kan sebetulnya gonjang-ganjingnya itu ada di keputusan polisi Kapolri yang menerbitkan peraturan polisi nomor 10 tahun 2025 yang apa namanya itu istilah Kapolri sih menindaklanjuti putusan MK. Tapi aneh juga ya putusan MK ditindaklanjuti justru dengan menetapkan 17 jabatan yang bisa diemban oleh anggota polisi aktif di jabatan-jabatan non-kepolisian gitu. Nah di situ setidaknya ada dua persoalan yang diperdebatkan orang atau yang dikritik orang. Pertama adalah soal kekuatan tafsir dari Kapolri. Kalau misalnya kita bandingkan dengan tetangganya Kapolri, dalam tetangganya polisi itu tentara, kan itu pembagian di mana saja boleh mereka terlibat itu kan diatur oleh undang-undang gitu. Lah kok ini kok diaturnya cukup di peraturan polisi gitu. Nah ini yang salah satu yang dikritik oleh orang gitu. Kenapa aturan tentang melibatkan institusi polisi atau anggota polisi di ranah non kepolisian itu justru hanya diatur oleh peraturan polisi gitu. Nah, yang kedua adalah soal kesannya justru dengan menyebut 17 jabatan yang diemban itu ada dua itu persoalan. Persoalan pertamanya rujukannya kemana? Kan satu-satunya rujukan yang disebutkan yang apa namanya itu, yang disampaikan oleh polisi itu adalah undang-undang kepolisian sendiri. Kan aneh. Undang-undang kepolisian itulah yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya penugasan Kapolri kan. Itu kan redaksi yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kok malah itu dijadikan sebagai rujukan. Kan mestinya rujukannya ke undang-undang lain dong yang menyebut adanya pelibatan polisi di ranah non-kepolisian alias undang-undang, misalnya undang-undang ASN. Mungkin undang-undang pemilu gitu. Tapi rujukan itu mereka nggak disebut di Perpol itu. Nah artinya apa? Ini sepihak sekali. Jadi mereka mau membolehkan polisi terlibat berdasarkan undang-undang yang redaksinya sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Kecuali mereka misalnya merujuk ke undang-undang ASN gitu merujuk ke undang-undang pemilu, di mana di undang-undang ASN itu dinyatakan bahwa jabatan-jabatan tertentu di ranah sipil ini dapat dijabat oleh TNI maupun polisi, misalnya kan begitu. Jadi jelas gitu loh. Nah, tunggu dulu Pak. Itu yang kedua tuh, dari poin kedua.
Pertama dari poin kedua. Yang kedua dari poin kedua itu adalah kok kelihatan semangatnya ini melawan putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak boleh ada ya yang disebut dengan penugasan Kapolri lagi gitu. Tapi sekarang polisi membuat ketentuan sendiri gitu. Nyata-nyata itu apa istilahnya itu seperti melawan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Kan mestinya ya kalau Kapolri itu mau mengatakan menindaklanjuti putusan MK, yang diterbitkan pertama kali oleh beliau itu bukan peraturan 10 itu, tapi surat yang menyampaikan kepada semua anggota polisi yang berada di jajaran-jajaran non-kepolisian itu untuk milih apakah akan tetap berkarir di situ dan dengan sendirinya mundur dari institusi polisi atau akan kembali ke institusi asal, dalam hal ini adalah kepolisian. Itu dulu yang mestinya diterbitkan oleh Kapolri. Baru setelah nanti diatur, boleh ditempatkan kembali. Kan itu logika ininya gitu ya. Jadi Kapolri offset gitu? Oh iya, kan itu yang membuat orang jadi bertanya-tanya. Oh ini Kapolri ini kok seperti melompat gitu. Kan? Bang, Menko Yusril menyatakan kan selalu bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Bahkan harus dijalankan. Tapi bagaimana dengan pernyataan baru-baru ini bahwa Presiden Prabowo menyetujui untuk dibuatkan peraturan pemerintah? Ini kan seperti mau meredam kritik itu. Di satu segi sebetulnya mereka memandang kritikan yang disampaikan oleh publik selama ini benar. Nah cuma kan seperti biasalah tabiat pemerintah itu nggak mau mengakui keliru kan, nggak mau mengakui oh iya kita salah langkah nih kan kira-kira gitu. Dalam hal ini sebetulnya Kapolri gitu loh, bukan pemerintah dalam pengertian umum gitu, Kapolri nih. Nah cuma kan tidak pernah seperti biasa nggak akan pernah ada pernyataan itu. Tapi ketika Yusril mengatakan oke, nanti kami tingkatkan itu menjadi peraturan pemerintah. Artinya mereka menyadari peraturan polisi itu nggak tepat. Nggak tepatnya boleh jadi dari dua aspek. Tentu saja dari struktur pembuatan aturan. Bagaimana peraturan polisi bisa menafsirkan undang-undang kan? Mestinya kan peraturan polisi itu hanya berkutat soal institusi mereka. Ya, tidak boleh melibatkan institusi lain. Lah, mereka sendiri yang menentukan di mana polisi boleh ikut kan kira-kira gitu ya kan. Nah rujukannya kemana kita juga nggak tahu, rujukan dari peraturan polisi ini kan gitu. Nah oleh karena itulah kemudian untuk menyelamatkan tanda kutip sebetulnya wajah Kapolri menurut saya, lalu ditariklah ke PP gitu ya. Nah itu sebetulnya mereka melihat ini memang ada kekeliruan, terlalu cepat Kapolri itu membuat Perpol 10 itu, gitu loh kira-kira itu. Karena jelas-jelas seperti yang kita bahas sebelumnya, itu kesannya lebih lebih berkesan bertentangan dengan putusan MK daripada sebelumnya, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu gitu. Pada prinsipnya kan salah satu tugas dari kepolisian kita kan adalah penegakan hukum. Betul. Kemudian bila kita kaitkan dengan putusan MK, itu kan seolah-olah penegak hukum yang melanggar hukum jadinya kan? Kan berulang kali saya katakan begini Pak Iskandar. Selama Kapolrinya masih dipegang oleh Pak Sigit, jangan berharap akan ada reformasi. Kenapa? Polisi. Setidaknya dua kali nih. Sejak tim reformasi ini dibentuk ya, atau diucapkan oleh Pak Prabowo, langkah Pak Sigit itu blunder. Yang justru memperlihatkan bahwa memang beliau nggak punya cita rasa, nggak punya pikiran, nggak punya ide untuk mereformasi polisi ini. Yang pertama adalah beliau membentuk sendiri tim reformasi internal polisi, yang sekarang kita nggak jelas lagi tugasnya apa, karena dianya sendiri masuk ke tim reformasi yang dibentuk oleh presiden. Kan beliau bentuk di sini, yang jelas beliau sendiri jadi pelindungnya dengan sendirinya kan, dan hasil dari ini akan dilaporkan kepada beliau. Lalu beliau ikut sendiri di sini juga gitu. Kan udah kita lihat tuh. Itu yang pertama. Yang kedua ya soal peraturan polisi ini. Bagaimana Kapolri membuat aturan yang jelas-jelas
Itu kita sebutkan tadi tuh ya, melangkahi banyak persyaratan pembuatan aturan. Peraturan polisi itu nggak bisa mengatur institusi lain. Ini seolah-olah polisi mengatakan kami boleh dong ada di sini, kami boleh ada dong di sini, kami boleh ada dong di sini. Uniknya peraturan polisi itu sendiri nggak menyebut aturan mana yang menyatakan mereka boleh ada di sana. Kalau mereka hanya menyadarkan diri pada peraturan undang-undang kepolisian, kan perasa itu yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, udah dihapus artinya udah zero nih, kan asumsinya begitu tuh. Di undang-undang polisi itu sudah dengan tegas dinyatakan polisi aktif nggak boleh terlibat di jabatan-jabatan non kepolisian. Udah jelas tuh. Artinya itu yang saya sebut, Kapolri itu bukan membuat perpor di mana anggota polisi boleh terlibat di dalam institusi lain atau bisa dilibatkan di institusi lain. Yang dibuat oleh polisi Kapolri mestinya surat pemberitahuan ke semua anggota polisi aktif yang sekarang masih duduk di jabatan-jabatan non kepolisian itu untuk milih tetap berkarir di jabatannya yang sekarang atau di instansi lembaga kementerian yang sekarang, atau mereka kembali ke institusi asal. Itu mestinya yang dilakukan oleh Kapolri dulu. Baru setelah ada aturannya, penjelasan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu nanti berdasar itu Kapolri bisa ya menempatkan kembali apa istilahnya itu ya anggota kepolisian di mana instansi atau lembaga meminta kepada mereka untuk terlibat di dalam instansi itu gitu. Menko Yusril blunder kan dengan usulan Presiden Prabowo untuk membuat peraturan pemerintah ini. Kita kan belum lihat isinya ya. Ini yang memang baru rencana. Iya, makanya kan saya menyebutkan tadi itu ini seperti menyelamatkan wajah pemerintah, lebih khusus wajah Kapolri. Gitu loh kira-kira tuh. Karena apa yang kita sebut tadi blunder, satu segi kan, segi yang lain itu kan memperlihatkan kepada orang menafsirkannya kok Kapolri ini berani sekali ya kepada Pak Prabowo gitu ya. Ketika ya ada isu soal reformasi dia bentuk sendiri gitu ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi dia melangkah sendiri. Padahal kalau secara struktur Kapolri kan bertanggung jawab pada presiden langsung ya. Artinya kan ini kan yang terjadi menurut saya Pak Iskandar. Perpol ini seperti mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan gitu loh. Itu ininya. Apakah ini strategi Kapolri? Saya tidak tahu. Jangan-jangan Kapolrinya sebetulnya sudah meminta kepada Menkumham atau Menko Polhukam, imigrasi dan apa gitu ya. Dalam ini ke Pak Yusril lah. Supaya dibuat aturannya segera mungkin. Cuma mungkin Pak Yusril, ini boleh jadi gitu ya. Agak lambat menjawab sehingga keluarlah perpol ini. Setelah terjadi polemik di tengah masyarakat, lalu Pak Yusril kan ambil alih kembali kan gitu. Jadi boleh jadi itu terjadi. Jadi ini semacam strategi dari Kapolri yang pada dasarnya sebetulnya mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan. Oke Bang, kita bicara tentang MK. MK ini kan sebagai benteng terakhir peradilan kita lah. Apa jadinya kalau dengan contoh terbitnya perpol ini? Artinya kan final dan mengikatnya menjadi tidak ada artinya gitu. Iya itu jelas. Makanya kan apa istilahnya itu ya, Pak Yusril langsung ambil alih kan. Karena kesannya itu tadi, loh kok ini seperti nggak menghargai. Itu kesan di publik kan. Dari putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi cukup disambut baik oleh masyarakat. Di mana-mana masyarakat merasa memang itu putusan yang tepat. Udah sepatutnya, sebaiknya polisi aktif ya betul-betul ya berada di dalam apa namanya itu ya profesinya yang tepat, yaitu penegakan hukum dan juga ketertiban masyarakat gitu. Bukan terlibat jadi dirjen departemen dalam negeri. Ada loh Pak yang sampai menjadi sekjen DPD. Apa hubungannya dengan polisi? Benar nggak itu atas dasar penugasan Kapolri? Dan benar nggak DPD mengundang
polisi untuk terlibat di dalam. Iya. Ada juga. Terus bagaimana pemerintah memitigasi potensi kecemburuan sosial atau terhambatnya jenjang karir ASN di kementerian akibat jabatan-jabatan ini diambil alih oleh personal polisi? Nah, inilah salah satu kritik tajam kita mengapa putusan MK ini kemudian banyak disambut positif oleh masyarakat. Di tengah 19 juta janji akan ada pekerjaan itu, yang sampai sekarang kelihatan, jangankan 19 juta, yang ada mungkin menuju 1 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Saat ini yang terjadi gitu ya. Maka udah semestinya orang tidak boleh punya jabatan yang double. Ya, polisi, dia anggota polisi aktif dapat jabatan lagi di tempat yang lain. Jadi ini double. Di mana jabatan yang lain ini, kalau sebetulnya ditarik polisinya, sangat mungkin diisi oleh masyarakat kita untuk masuk ke dalam dengan kemampuan, skill, apapun namanya yang boleh jadi sama dengan institusi polisi yang dimaksud gitu. Artinya apa? Kalau sekiranya ada yang menyebut sampai 3.000-an jumlahnya kan, posisi yang diisi oleh polisi kita yang sekarang, itu ditarik lagi, artinya kan ada peluang bagi 3.000 orang untuk bisa duduk di tempat itu. Nah, itu mengurangi pekerjaan, membantu. Tapi kan jadi PR dari Kapolri, 3.000 anggota yang balik kanan. Enggak, kok PR? Kita ini kan kekurangan personil polisi justru. Makanya ini menjadi tambah aneh ketika kita kekurangan personil polisi, banyak polisi yang ditempatkan di jabatan-jabatan non-kepolisian. Kita kekurangan, yang masalah itu adalah Kapolrinya terlalu lama. Sehingga pangti-pangti yang di atas ini pada nunggu kapan nih. Jadi sebetulnya kalau di bawah, kalau konteksnya dengan masyarakat, ya kita kekurangan personil polisi. Sekarang 280 juta penduduk kita kan. Polisi kita hanya sekitar 460-an ribu. Berbanding nggak? Nggak kebanding. Ya. Gitu. Dari 460 ribuan itu belum semua polisi dalam pengertian polisional loh. Karena sebagian dari mereka yang duduk di jabatan-jabatan non-kepolisian itu. Artinya bukan polisi yang bisa melakukan tindakan hukum dan polisi yang bisa melakukan pengamanan. Bukan. Oh, mereka sekjen di sana, ya kan? Apa di sana gitu dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itulah ini harus ditarik. Jadi gunanya dua. Pertama adalah menambah jumlah personil polisi kita dalam kerangka ya fungsi polisi, menegakkan fungsi polisi yaitu menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Dan sekiranya ada sekitar 3.000 jabatan yang lowong yang mungkin diperebutkan oleh masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan sekarang, yang dijanjikan oleh Gibran akan dipekerjakan sebanyak 19 juta kan? Kira-kira gitu. Itu artinya sebetulnya membantu pemerintah juga gitu. Menyiapkan lapangan pekerjaan baru. Kalaupun 3.000 kan 1.000, 2.000 kan lumayan tuh. Ya, betul. Itu ininya tuh. Oke Bang, terkait dengan polisi aktif dapat ditempatkan di kementerian atau lembaga di ASN ini bila kita memprediksi seandainya terjadi persoalan hukum gitu loh. Sebagai polisi aktif akan dibawa ke ranah hukum mana ini? Dia tetap pengadilan umum. Ya, itulah bedanya sama TNI. Kalau TNI itu kan ke pengadilan militer kan, meskipun pidananya pidana umum. Tapi polisi itu tetap pidana umum. Gitu. Nggak ada bedanya dengan warga secara umum. Karena polisi kan pada dasarnya sipil. Nah, cuman sipil yang setengah-setengah. Sipil yang dipersenjatai? Iya, enggak. Sampai sekarang juga sipil yang setengah-setengah. Apa maksudnya setengah-setengah? Loh, masa di sipil kok pangkatnya jenderal? Kan setengah-setengah namanya, kan? Jenderal itu ya pangkat di kemiliteran. Gitu. Jadi harusnya kepala polisi gitu ya? Oh iya, ya komisaris. Ya inilah, dan sebagainya gitu. Karena itu melambangkan sipil, karena jenderal apa itu kan pangkat di dalam kemiliteran yang menunjukkan komando yang sangat terstruktur gitu.
Lah polisi itu masih mengenal namanya polisi federalisme, Bang. Kan polisi-polisi lokal itu dimungkinkan. Jadi sangat memungkinkan polisi lokal beda dengan polisi nasionalnya. Kan seperti Amerika kan ada polisi lokal mereka, ada polisi nasionalnya kan. Jadi terkadang nggak bisa mengintervensi polisi nasionalnya ke polisi lokal gitu. Nah, cuma di kita kan nggak menganut itu. Tapi yang saya mau katakan itu, bukti bahwa polisi itu sipil, mereka bahkan tidak mengenal komando yang sangat struktur di beberapa tempat di negara lain. Meskipun ada yang tetap namanya polisi nasionalnya, tapi di daerah-daerah itu ada yang namanya polisi-polisi lokal. Yang bajunya kadang-kadang juga beda gitu. Di beberapa tempat itu gitu. Nah, di kita nggak mengenal itu. Is okay, good gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi kan yang kita bicarakan itu adalah polisi sebagai sipil itu jelas. Karena ia sipil, bahkan di beberapa tempat di negara lain itu bisa dibuat menjadi sangat lokal gitu kira-kira. Bang, dinamika ini kan memang sudah terjadi ya. Kemudian tentang pembahasan peraturan pemerintah ini kan memang tengah dipersiapkan. Kalau Abang sekiranya bisa memberi usulan, seperti apa usulannya, Bang? Apanya? Tentang peraturan pemerintah ini terkait Perpol 10 tahun 2025. Kalau saya sih sebagai masyarakat, Abang kira-kira akan mengusulkan apa dengan peraturan pemerintah terkait Perpol gini, saya baca-baca ulang lagi soal apa namanya itu ya, undang-undang ASN yang dapat melibatkan TNI maupun polisi dalam jabatan-jabatan tertentu itu, atau dalam, kalau saya lihat itu menurut saya semangatnya itu sebetulnya bukan pelibatan struktural, dia lebih bersifat pelibatan fungsional gitu. Jadi ada satu peristiwa yang peristiwa ini sangat memungkinkan untuk melibatkan aparat penegak hukum misalnya, yang boleh jadi itu nggak bisa ditangani oleh ASN biasa gitu. Nah, oleh karena itu bisa diundang dia masuk. Lalu setelah selesai tugasnya ya kembali lagi ke sana. Itu namanya jabatan fungsional atau pelibatan fungsional. Jadi dia hadir itu ke dalam ranah non kepolisian itu dalam kerangka kasuistik gitu. Misalnya katakanlah misalnya di OJK gitu. Nah, OJK ini kan memiliki fungsi juga untuk melakukan penuntutan. Nah, dalam kerangka penuntutan itu mereka harus melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kan. Nah, di situ diminta polisi untuk melakukannya. Tapi polisi itu fungsional. Selesai dia bertugas melakukan pekerjaan itu, dia kembali ke institusi asal. Tapi kalau konteks yang sekarang yang berlaku, sekarang yang terjadi itu adalah menjadi jabatan struktural. Apa itu jabatan struktural? Dia menjabat sebagai kepala di situ. Punya anak buah, yang anak buahnya bukan polisi, tapi ASN yang lain. Dan sifatnya dia ngatur. Namanya kepala, kan kepala biro, kepala ini macam-macam lah ya kan. Nah, itu akibatnya kemudian dia ngantornya di sini. Sepanjang berapa lama? Bisa sepanjang 5 tahun. Gitu. Sampai boleh jadi nanti menterinya berganti ya kan. Lalu dia milih yang lain macam-macam dan sebagainya. Nah, jadi dari undang-undang ASN yang menyebut dapat melibatkan anggota Polri maupun TNI di dalam ranah jabatan ASN itu, sekarang tampak tertradisi melibatkan mereka itu dalam pengertian struktural itu, bukan fungsional gitu. Sebetulnya contoh yang tepat ya untuk melihat pelibatan polisi di dalam ranah sipil, di dalam ranah non kepolisian istilah saya, bukan sipil gitu. Karena polisi juga adalah sipil gitu ya. Non kepolisian itu ada di dalam Gakumdu. Gakumdu itu kan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu plus dengan penyidik dan juga penuntut. Jadi mereka dalam satu kantor tuh, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu. Jadi kalau ada politik uang, dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu menemukan barang apalah, alat bukti lah, ya kan, untuk ditingkatkan kasusnya ke penyidikan. Nah, disitulah mereka libatkan polisi. Nah, polisi
udah ditempatkan, sudah ditunjuk memang ada anggota polisi khusus nanti yang akan bersama di Gakumdu itu. Tapi berapa lama itu? Setahun. Habis pemilu ya mereka akan kembali ke institusi asal. Dan ngantornya nggak di Bawaslu, ya ngantor mereka di tempat yang lain karena belum tentu ada kasus kan dalam 1 tahun itu. Apalagi seperti kemarin misalnya Bawaslu hanya menemukan 130 kasus politik uang misalnya kan, dan hanya 2 yang diproses secara hukum. Kan cuma 2 ngapain sampai 5 tahun di situ? Itu asumsinya itu. Dan pemilunya udah selesai gitu. Nah itu contoh yang disebut dengan pelibatan fungsional. Nah, dan oleh karena itulah nggak ada polisi yang menjabat jabatan struktural di Bawaslu maupun di KPU gitu. Karena pelibatan mereka itu sifatnya adalah fungsional. Sesuai dengan keahlian mereka sebagai penyidik itu. Nah, itu yang saya baca di dalam Undang-Undang ASN itu, yang saya bayangkan. Sebetulnya dimungkinkan melibatkan ya polisi dan TNI selama itu sifatnya fungsional, bukan struktural. Nah, sekarang yang terjadi di kita, dia bersifat struktural. Di Departemen Dalam Negeri bisa jadi sekjen, di DPD tadi bisa jadi sekjen. Itu kan struktural semua tuh kan gitu ya. Belum lagi di tempat-tempat yang lain yang konon katanya itu bisa mencapai sampai 3.000 yang apa namanya itu ya, yang pada akhirnya menduduki jabatan-jabatan yang bersifat struktural. Gitu. Bang, sedikit komentari tentang. Sebentar Pak, kalau sekiranya pemaknaan kita tetap bahwa polisi itu dilibatkan di dalam lembaga, institusi dan kementerian gitu bersifat fungsional, saya kira putusan MK itu juga nggak terlalu membuat guncangan gitu ya? Iya, putusan MK itu juga nggak terlalu membuat orang gembira gitu loh kira-kira, karena biasa aja, karena orang bisa memahami ada posisi-posisi tertentu yang memang harus melibatkan polisi, tapi bukan polisi dalam pengertian struktural, dia polisi dalam pengertian fungsional. Nah, tapi karena kenyataannya sebaliknya yang terjadi, fungsional, netap dia di situ tuh. Jadi dia tetap polisi, lalu sebagai kepala biro, kepala ini, kepala itu dia di situ tuh, dan bisa 5 tahun dan sebagainya gitu. Lalu ya putus ini akhirnya kan mengganggu sirkulasi dari rekrutmen pegawai negara kita gitu. Atau ada yang mau Abang tambahkan lagi dengan polemik ini? Nah itu yang saya maksudkan, mestinya kalau mau ke PP itu, di PP itu dipertegas. Jadi bukan membuat 17 jabatan yang bisa diemban oleh polisi itu. Tetapi menyatakan bahwa seluruh anggota polisi yang istilahnya itu ya, bukan berkarir, karena dia tetap harus di polisi kan, tapi yang beralih fungsi ke instansi lembaga yang lain hanya bersifat fungsional. Jadi penegasannya bersifat fungsional. Itu fungsional. Jadi udah selesai yang ini, silakan Anda kembali ke karir Anda adalah di polisi, bukan di jabatan terkait ini. Bersifat fungsional, kalau kita bergeser sedikit ke Undang-Undang 3 tahun 2025 tentang TNI dapat menduduki jabatan sipil, pasal 47. Ya sama. Bacaan saya juga begitu. Jadi mestinya kalaupun dimasukkan TNI bersifat fungsional. Sama misalnya seperti mereka dilibatkan dalam hal bencana lah. Kan ketika mereka dilibatkan di dalam penanganan bencana, kan mereka tidak dalam kondisi menduduki jabatan struktural. Fungsional aja. Selesai mereka kerjakan, mereka kembali ke markas. Sama seperti misalnya, kenapa TNI nggak pengamanan pemilu? Kan seringkali presiden kita meminta penambahan alat pengamanan kan, dalam menjelang pemilu atau apa dan sebagainya. Dan TNI dilibatkan. Nah, apakah karena itu TNI duduk di jajaran Bawaslu? Kan enggak gitu loh kan. Karena keperluan mereka mungkin cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari. Setelah itu ya mereka kembali ke tempat mereka yang sesungguhnya. Dalam hal ini adalah TNI gitu. Nah itu menunjukkan kepada kita pelibatan mereka itu sebetulnya pelibatan yang bersifat fungsional. Sama seperti misalnya dokter
yang bekerja di institusi polisi kan. Yang diminta mungkin ya, saya kurang tahu persisnya kalau kayak begini. Kan ada sipil yang boleh juga kerja di institusi seperti polisi maupun TNI. Baik, pemirsa Alright, dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, seputar tentang rencana pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah. Semoga gonjang-ganjing ini atau ke depan perbaikan sistem bernegara kita akan lebih oke lah Bang ya. Ya, itu yang kita harapkan. Siap. Salam Alright.